Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس الثاني عشر وهو الأدب في العصر الحديث. في المحاضرات القديمة تعلمنا عن الأدب في العصر العباسي، والآن ننتقل إلى الأدب في العصر الحديث. أولا الشعر. عمر ورسول كسرى لحافظ إبراهيم. Kemarin kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang adab di masa Abbasiyah. Sekarang kita akan melihat adab di masa al-hadith, di era modern. Yang pertama adalah asy-syair, bagaimana syair di era modern. Umar wa Rasul Kisra li Hafidh Ibrahim. Hada syair katabahu Hafidh Ibrahim, شاعر مصري ويسمى شاعر النيل. Hafidh Ibrahim ini juga disebut dengan syair An-Nil karena dia tinggal di Mesir. والآن نرى الكلمات الجديدة. أبلى يبلي، أفنى يفني. أفنى يفني، من أبلى يبلي؟ بل يبلى معناه faniya yafna, usang. Kalau abla yubli ada sesuatu yang membuat usang. Abla yubli. Ahras, jam'u ahras ma'nahu hurras. Ahras ma'nahu hurras. Adhasha yudhishu ma'nahu afza'a yufzi'u. Aw ra'a yaru'u, membuat kaget. Akasir jam'u Kisra. Wa Kisra maliku al-Furs. Kisra ini adalah gelar untuk raja Persia, disebut dengan Kisra. Jam'uhu akasir, jamaknya adalah akasir. Hirasah, masdar min harasa yahrusu hirasah, ma'nahu hama yahmi himaya, menjaga. Atau al-muhafadhatu ala, menjaga. Hayyara yuhayyiru, ma'nahu adhasha yudhishu. Adhasha yudhishu. Dirayah. Dirayah ma'naha ilmun wa ma'rifah. Ilmun, ma'rifah, khibrah. Dirayah ilmun wa khibrah, pengetahuan dan khibrah. Khibrah ma'naha pengalaman. Ad-dawh, asy-syajaratu al-'azimah. Asy-syajaratu al-'azimah, nah, pohon yang besar, yang rindang. Hadhihi nusammiha ad-dawh, dawhan. Ra'a yaru'u ma'nahu adhasha yudhishu. Adhasha yudhishu. ثم عندنا هنا استلزم يستلزم. استلزم يستلزم يعني معناه دائما معه. دائما معه من كلمة لازم. عطل معناه بدون حراس. بدون حراس، tanpa penjaga. عروق للدم، معنى العروق للدم معناه الدم السائل. الدم السائل. عهده معناه معرفته. معرفة. العهد الأول معناه الزمان، والعهد الثاني معناه معرفة. غموض ضد وضوح. ضد وضوح، tidak jelas.
Qarirul ain ma'nahu mutma'innun, tenang. Mustamilun ma'nahu multaffun, yang multaffun ma'nahu yang berselimutkan gitu. Maftur ma'nahu makhluk, yang tercipta. Wathirun ma'nahu na'im, layyin, yang lembut. At-taqdim, naqra. At-taqdim. Kana amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mutawadhi'an. Amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mutawadhi'an. Beliau adalah seorang amir yang mutawadhi', pemimpin yang mutawadhi', yang tawadhu. Wa fi dhati yawmin jaa rasulun min qibali Kisra malikil Furs. Pada suatu hari datanglah seorang rasul. Rasul ma'nahu mab'uts, utusan, min qibali Kisra, dari Kisra, dari siapa itu Kisra? Malikil Furs, raja Persia. Berarti datang seorang utusan dari pihak raja Persia. Fa'akhadha yas'alu an qasri khalifatil muslimin. Akhadha idza ja'a ba'dahu fi'lun mudhari' ma'nahu mulai. Kalau ada akhadha, bada'a, syara'a, tafiqah, itu disebut dengan af'alus syuru'. Maknanya adalah mulai. Akhadha yas'alu, beliau mulai bertanya. Akhadha yafhamu, berarti mulai paham. Kalau di sini akhadha yas'alu, dia mulai bertanya an qasri khalifatil muslimin, tentang qasri khalifatil muslimin, istana khalifatil muslimin, pimpinan kaum muslimin. Dhannan minhu, kenapa beliau bertanya tentang istana kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin? Dhannan minhu, karena beliau menyangka annahu yuqimu fi qasrin azim, beliau menyangka bahwasanya seorang khalifah, seorang pemimpin negara, bahkan ketika zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab sempat Islam menguasai 2/3 dunia. Jadi beliau menyangka bahwa seorang khalifah, pimpinan kaum muslimin itu akan tinggal fi qasrin azim, di kerajaan yang besar, ka qasri Kisra, seperti kerajaannya Kisra. Walakinnahu wajada baitahu mutawadhi'an, ternyata beliau mendapati bahwasanya rumah khalifah itu adalah rumah yang mutawadhi', kabuyutin nas, sama dengan rumah-rumah orang-orang yang lain. La yazidu anha syai'a, tidak ada yang berlebih. Wara'a amiral mu'minin, beliau melihat sosok amirul mu'minin ini, pemimpin kaum muslimin, wa hakimal muslimin, dan pemimpin kaum muslimin, yanamu 'alal ardi, beliau ketika itu melihat Khalifah Umar tidur di tanah, tahta dhilli syajarah, di bawah naungan sebuah pohon. Dhil itu tuh naungan, bayang-bayang. Fi thiyabin ka thiyabin nas, beliau sedang memakai baju seperti baju orang kebanyakan. Wa rubbama kanat aqalla minha sya'nan, bisa jadi kondisi pakaian beliau lebih sederhana lagi dibandingkan masyarakat biasa. Wa arkhasa thamanan afwan, dan lebih murah harganya. Walaysat muhallatan bidzahab kathiyabi Kisra, dan pakaian Sayyidina Umar tidak dihiasi dengan emas sebagaimana pakaian yang biasa dipakai oleh Kisra, raja Persia. Walam yakun haulahu min madhahiril 'azamati wal mulki, dan di sekitar Umar ibn al-Khattab tidak ada penampakan keagungan. Biasanya ketika kita melihat, berbicara tentang seorang raja atau pimpinan, maka kita yang terbayang adalah banyak pengawalnya. Tapi ketika beliau mendatangi Sayyidina Umar, di situ tidak ada nampak ciri-ciri pemimpin yang akan ditemui.
ciri-ciri rumah pemimpin yang di situ ditemui hurras. Di situ ternyata tidak ada hurras, tidak ada penjaga, wala junudun, dan tidak ada tentara yang mengelilingi beliau. Kama yaf'alu mulukul furs, sebagaimana itu dilakukan oleh raja-raja Persia yang di sekeliling mereka dikelilingi oleh orang-orang, oleh tentara yang akan menjaga keselamatannya. Fawaqafa ar-rasulu fi dahsyah, dan ketika itu utusan tersebut waqafa fi dahsyah, berdiri beliau dengan terkagum-kagum, terheran-heran, tidak menyangka. Fi dahsyatin baligha wa qala qaulatahu al-masyhurah, akhirnya utusan tadi mengatakan perkataan yang akhirnya masyhur, menjadi masyhur perkataan tersebut. Apa kata beliau? Hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar. Hakamta, engkau mengadili orang, fa'adalta, dengan adil, fa'aminta, kamu merasa aman, fanimta ya Umar. Orang ketika dia berbuat adil, maka dia akan menjadi aman. Fanimta ya Umar, kalau dia sudah merasa aman, maka dia akan bisa tidur dengan rasa yang nyaman, tanpa ada beban atau tanpa ada rasa ketakutan. Jadi ini adalah syair yang dibuat oleh Hafidh Ibrahim tentang kisah Umar dan Rasul Kisra. Mada qal Hafidh Ibrahim? Wara'a sahiba Kisra an ra'a Umaran baina ar-ra'iyyati 'utlan wa huwa ra'iha wa 'ahduhu bimulukil fursi anna laha suran minal jundi wal ahrasi yahmiha. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. نعيد. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. ماذا قال الحافظ إبراهيم؟ وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا، يعني أدهش صاحب كسرى أن رأى عمرا. أدهش يدهش membuat kaget. صاحب كسرى يعني Rasul Kisra, utusan Kisra, begitu dibuat kaget oleh an ra'a Umar, ketika beliau melihat sosok Umar ibn al-Khattab. Rasul Kisra, utusan Kisra, Raja Persia, utusan Raja Persia begitu dibuat kaget ketika melihat Umar. Bainar ra'iyyati utlan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab berada di tengah-tengah masyarakatnya, utlan, tanpa pengawasan, tanpa tentara, tanpa penjaga, wahwa ra'iha, sedangkan beliau ini adalah seorang ra'i, seorang yang menjaga masyarakat tadi. Tapi walaupun beliau ini adalah seorang pucuk pimpinan kaum muslimin, beliau tetap seperti manusia biasa, seperti rakyat biasa, tanpa dijaga oleh tentara atau hurras atau penjaga. Wa ahduhu bimulukil fursi annalaha, sedangkan selama ini yang terbayang oleh
utusan Kisra ini, wa ahduhu yani wa ma'rifatuhu, pengetahuan beliau, pengetahuan utusan Kisra ini, bimulukil Fursi, tentang raja-raja Persia, annalaha, bahwasanya raja-raja Persia tersebut, annalaha suran, mempunyai sur yani asyai'ul ladzi yuhitu bi al-bait, suatu yang mengelilingi rumah itu disebut dengan sur, berarti pagar. Pengetahuan beliau selama ini bahwasanya Malikul Furs, raja-raja Persia, selalu memiliki suran minal jundi, karena saking banyaknya tentaranya, jadi seolah-olah itu adalah pagar dari tentara yang mengelilingi raja-raja Persia, yang mengelilingi raja Persia untuk menjaga nyawa raja Persia tersebut dari serangan wal ahras. Jadi raja-raja Persia tersebut mempunyai tentara dan para penjaga yahmiha, yang akan menjaga raja Persia. Nah, bagaimana mahwal manzar alladhi ra'ahu Rasul Kisra, apa pemandangan yang dilihat oleh raja Persia tersebut? Ra'ahu mustaghriqan, mustaghriq yani al-insanul mustaghriq fi an-naum, yani nama nauman amiqan. Kalau orang mengatakan mustaghriqun fi naumihi, berarti dia sudah masuk tidur nyenyak, tidur lelap gitu. Ra'ahu mustaghriqan, beliau melihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab terlelap pulas في نومه يعني في نومه فرأى فيه الجلالة عندما رأى رسول كسرى عمر بن الخطاب ينام تحت ظل الدوح تحت الشجرة مستغرقا في نومه وفيه رأى الجلالة. Jadi ketika utusan Kisra ini melihat Umar ibn al-Khattab tertidur di bawah sebuah pohon, beliau justru benar-benar tertidur pulas di bawah sebuah pohon, justru beliau melihat disitulah keagungannya. Fi asma ma'aniha, fi asma ma'nahu a'la, di makna yang tertingginya disitulah sebenarnya keagungan itu. Keagungan itu bukan didapat dari banyaknya penjaga, dari banyaknya tentara yang mengawasi, yang menjaga, yang mengelilingi, tapi pada apa yang beliau lihat pada sosok Sayyidina Umar, itulah yang sebenar-benarnya keagungan. Nah, jadi dia ceritanya seperti ini. Seorang utusan diutus oleh Raja Persia untuk pergi ke Madinah menemui Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin, yang ketika itu berpusat di Madinah, yaitu keberadaan Umar ibn al-Khattab di Madinah, sahih ya. Ketika itu beliau bertanya, di mana kerajaan pimpinan kaum muslimin? Ketika itu orang mengatakan kerajaan itu tuh rumahnya Umar gitu. Ditunjukkan rumahnya Sayyidina Umar, ternyata beliau melihat Umar sedang tertidur di bawah pohon. Nah, ketika beliau melihat tidurnya Umar di bawah pohon dengan tidur yang nyenyak sekali tanpa ada beban apa-apa, disitulah beliau melihat sebenar-benarnya keagungan. Justru keagungan itu bukan pada banyaknya penjaga, bukan banyaknya tentara yang mengelilingi. Fawqa tsara, ماذا قال? Nah, bagaimana kondisi Sayyidina Umar ketika itu tuh? Fawqa tsara, tsara maknahu turab. Beliau berada di fawqa tsara, fawqa turab. Beliau di atas tanah, tahta dhilli ad-dawhi, tahta dhilli ad-dawhi, di bawah pohon yang rindang, mushtamilan yakni multaffan. Orang kalau mengambil selimut dibalutkan ke badan, habis itu tidur, dia itu disebut dengan multaffan. Mushtamilan bi burdatin, beliau mengambil burdahnya. Kada tulul ahdi yubliha, kada maknahu hampir, tulul ahdi, tul al-ahd, al-ahd huna maknahu az-zaman.
العهد الأول الذي هو في السطر الثاني معناه المعرفة، أما العهد في السطر الرابع معناه الزمان. Al-ahdu yang di baris kedua tadi maknanya adalah ma'rifah, yang di baris keempat maknanya adalah az-zaman. Jadi ketika itu Sayyidina Umar multafun dengan burdahnya beliau, kada tulul ahdi yubliha, hampir saja lamanya zaman membuat usang pakaian tersebut. Jadi sudah kondisinya tidak baru lagi gitu. Kondisi burdah yang dipakai untuk selimut oleh Sayyidina Umar kondisinya tidak baru lagi. Kenapa? Karena sudah dimakan oleh zaman. Fahana fi aini ma kana yukbiruhu. Hana yahinu ma'nahu yani syai' la qimata lahu. Hana fi ainihi asbaha saghiran. Hana yahinu ma'nahu asbaha saghiran. أصبح صغيرا في عينه ما كان يكبره، ما كان يكبره أصبح صغيرا في عينه من الأكاسر والدنيا بأيديها. هانا أصبح في عينه ما كان يكبره صغيرا من الأكاسر، ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. Jadi ketika beliau melihat utusan Kisra tadi melihat apa yang ada pada sosok Umar ibn al-Khattab, maka ketika itu beliau hana fi ainihi, menjadi hina di mata beliau apa yang pernah beliau agung-agungkan, apa yang pernah dia agung-agungkan ketika melihat Kisra, Raja Kisra dengan semua keagungannya, dengan semua kemewahannya, dengan semua fasilitas yang ada pada Raja Kisra. Ketika beliau melihat Umar ibn al-Khattab, maka yang tadi itu semua kemewahan dunia tadi menjadi kecil di mata beliau, menjadi kecil di mata utusan Kisra tadi. Wad dunya bi aidiha, sedangkan dunia itu ada di tangannya. Jadi semua apa yang ada pada Kisra, apa yang ada di kekuasaan Kisra ketika dia melihat Umar ibn al-Khattab, semuanya menjadi kecil. Ketika dia utusan ini, ketika dia melihat Umar ibn al-Khattab dengan posisinya, dengan kondisinya, maka apa yang ada pada Raja Kisra itu menjadi kecil di mata utusan tersebut. Wa qala qawlat haqqin asbahat mathalan, dan akhirnya dia hadza laysa musliman. Ini utusannya bukan orang muslim ya, karena Raja Persia. Wa qala qawlat haqq, karena saking terkagum-kagumnya beliau utusan tadi dengan Umar ibn al-Khattab, dengan pribadi Umar ibn al-Khattab, itu masih melihat ya, belum berbicara, belum berkomunikasi, belum berinteraksi, itu masih melihat penampakan yang ada aja baru ya. Wa qala qawlat haqqin, akhirnya karena saking terkagum-kagumnya beliau kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan sebuah perkataan yang hak, yang benar. Asbahat mathalan, kata-kata ini menjadi sebuah ungkapan. Wa asbahal jailu ba'dal jaili yarwiha, dan akhirnya diriwayatkan, disampaikan turun-temurun dari satu generasi ke generasi sampai sekarang. Aminta lima aqamtal adla bainahum, engkau wahai Umar ibn al-Khattab, apa kata beliau, apa kata utusan tadi? Aminta lima aqamtal adla bainahum, engkau menjadi aman wahai Umar, lima aqamtal adla bainahum, kenapa? Karena kamu menegakkan keadilan di antara mereka, di antara masyarakat. Orang ketika dia adil, dia tidak akan punya rasa bersalah, tidak akan merasa bersalah, maka dia akan merasa aman, merasa tentram, merasa hidupnya nyaman. Fanimta nauma qariril aini haniha, fanimta, akhirnya engkau wahai Umar, nimta qariral ain, nimta mutmainnan, kamu tidur dengan mutmain, dengan tenang. طيب ولم نرى حتى الآن رئيسا يعيش كعيشة
Umar ibn al-Khattab. Dan sampai sekarang kita tidak menemukan raja atau presiden atau pimpinan yang kondisi kehidupannya seperti kehidupan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang ketika 2/3 dunia berada di dalam genggamannya, tapi kehidupannya tetap seperti kehidupan masyarakat biasa. Tidak ada beda di antara beliau dengan masyarakat yang lain. Al-an naqra qailun nass. Man huwa qailun nass? Hafiz Ibrahim, syairun misriyun wa syairun misri, عاش بين سنتي 1279 وسنة 1351 هجرية الموافقتين لسنة 1872 وسنة 1932 ميلادية. ولد في الصعيد بمصر. Beliau lahir di Mesir. Min abin Misri, ayahnya adalah seorang orang Mesir. Wa ummin Turkiyah, dan ibunya adalah seorang wanita Turkiya. حيث كان والده يعمل مهندسا. Ayahnya adalah seorang arsitek. Ta'allama fil madaris al-ibtidaiyah. Beliau belajar di sekolah ibtidaiyah, di SD. Walam yastati' ikmala ta'limihi, tapi tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Idh mata waliduhu wa huwa shaghir. Kenapa? Di mana ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Fatawalla khaluhu tarbiyatahu wal infaq alaihi. Akhirnya khaluhu, khal man al-khal, akhu al-um. Khal itu adalah akhu al-um, saudara laki-laki ibu. Jadi dia tinggal dengan pamannya. Wal infaq alaihi, dan pamannya tadi membiayainya. Walakinnahu dhaqa bihayatihi ma'a khalihi, tapi dia merasa tidak tenang, tidak nyaman hidup dengan pamannya. Fatarakahu mu'abbiran an dhiqihi biqaulihi, dan beliau akhirnya meninggalkan pamannya tersebut dengan mengungkapkan isi hatinya sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggalkan rumah pamannya. Thaqulat 'alaika mu'nati, engkau merasa berat membiayai saya. Inni araha wahiyah, saya melihat ini adalah sebuah wahiyah, musibah. Fafrah, maka bahagialah engkau wahai paman. Fa inni dhahibun, nah sekarang saya akan pergi. Mutawajjihun fi dahiyah, saya akan menghadapi dunia yang dahiyah, yang banyak dengan cobaan dan musibah ini. Jadi intinya beliau keluar dari rumah pamannya. Faltahaqa ba'da dzalika bil jaish, kemudian beliau akhirnya menjadi tentara. Thumma bi wizarati ad-dakhiliyah, kemudian bergabung di Departemen Dalam Negeri. Wa kanat muddatu khidmatihi fiha, berapa tahun beliau mengabdi di Departemen Dalam Negeri? Hawalai 15 sanah, 15 tahun. Thumma amila muwazzafan, kemudian beliau bekerja sebagai muwazzaf, pegawai bidaril kutubil misriyah, di Dar al-Kutub al-Misriyah. Wa kanat muddatu khidmatihi fiha, masa beliau mengabdi di sana hawalai 21 sanah, sekitar 21 tahun. Kana mafturan ala qawli asy-syairi, seolah-olah beliau ini adalah saking indahnya kata-kata yang beliau tuliskan, seolah-olah beliau ini terlahir untuk menjadi seorang penyair. Fasawwara ahasisahu, beliau menggambarkan perasaannya, wa masyaira qaumihi, dan perasaan kaumnya, taswiran daqiqan sadiqan, dengan penggambaran yang detail dan jujur. Suara qaswatil ihtilal al-Inggrizi, gambaran tentang kerasnya penjajahan Inggris. Wada'a qaumahu ila at-takhallus minhu, beliau mengajak kaumnya untuk berlepas diri dari penjajahan Inggris.
Thumma sawwara jihada biladihi. Kemudian beliau menggambarkan tentang jihad negaranya untuk mengakhiri penjajahan Inggris. Fasyi'ruhu yadullu ala zamanihi wa ala nafsihi dilalatan sadiqah. Syairnya menunjukkan zaman beliau hidup dan menunjukkan siapa diri beliau dilalatan sadiqah, dengan jujur. Lahu diwanu syi'rin masyhur, dan beliau mempunyai diwan syair. Syarhul mufradat. Ra'ahu al-amru ma'nahu afza'ahu, membuat kaget. Wal mudhari'u yaru'u, idzan ra'a yaru'u. Wal maqsudu huna adhashahu, adhasha yudhishu. Atlun atila minal mal ma'nahu khala, khala itu kan sepi, berarti tidak ada. Wal maqsudu huna khalin min madhahiril 'azamah, tidak ada tampak penampakan keagungan itu tidak ada gitu. Ahrasun jam'u haras. Ahduhu ma'nahu ma'rifatuhu, pengetahuannya. Ad-dawh mufraduhu dawhah. Asy-syajaratu al-'azim, asy-syajarul 'azimul wasi'udz dhill, pohon yang besar, al-wasi'u adz-dhill, yang luas. Bayangan pohon itu maksudnya pohonnya rindang gitu ya. Yubliha ma'nahu yufniha, yufniha, yang membuat dia usang. Bal yathawbu ma'nahu sara qadiman, menjadi usang. Akasir jam'u Kisra, akasir jam'u Kisra. Laqabu Maliki al-Furs, Kisra itu adalah laqab, gelar untuk Maliki al-Furs, raja Persia. Qarirul ain ma'nahu qarrat ainuhu taqirru, bil fathi wal kasri, afwan, bil kasri wal fath. Qarrat ainuhu, taqirru ainuhu bil kasri wal fathi, basi taqarru wa taqirru. Fahuwa qarirul ain sa'idun nafs, jadi makna qarirul ain itu adalah sa'idu an-nafs, jiwa yang bahagia, jiwa yang tenang. Mutmainnun mafturun fatarallahu al-khalqa, ma'nahu khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Fatara al-amra ibtada'ahu wa ansha'ahu, menciptakannya. Al-fitrah al-khilqatu allati lam tata'athar bi fasadil mujtama'. Apa itu fitrah? Penciptaan yang yang belum terpengaruh dengan rusaknya lingkungan. Wal hadarah, dan peradaban. Hayyara yuhayyiru ma'nahu adhasha yudhishu. Adhasha yudhishu ma'nahu hayyara yuhayyiru, ay dhahaba aqluhu, dhahaba aqluhu itu kebingungan. Diraya daraituhu wa daraitu bihi, adrihi daryan wa dirayatan ma'nahu alimtu, wa dirayatu al-ilmu wal khibrah, pengetahuan dan pengalaman. Wathir al-thawbu alladhi ya'lu thiyab, pakaian yang bagian luar. Ya'lu athiyab yakni bagian di atasnya pakaian, pakaian di atas pakaian, berarti pakaian bagian luar. Wa yuttakhadhu minal hariri wad dibaj, dan diambil, wasir ini biasanya diambil dari harir, dibuat dari harir, dari sutra. Wad dibaj, dibaj ini juga jenis sutra. Wa firashun wathir, tapi kalau kita mengatakan firashun wathir maknanya adalah layyinun na'im, yang lembut. Uruqun, yang tajri fiha ad-dam minal insan, darah mengalir. Ghumud al-ghamidu minal kalam khilaful wadih, yang tidak jelas, berarti ghumud diddu wuduh. Istalzama yastalzimu, istalzama syai'a tabi'ahu la yufariquhu, selalu mengikut, tidak pernah berpisah dari sesuatu yang tadi itu. Hirasah masdar, fi'ilnya adalah harasa yahrusu. Asy-syarah fi as-satr al-awwal, baris pertama. Laqad ajiba rasulu Kisra wa tahayyara fil amri, utusan Kisra kaget. Wa tahayyara fil amri, beliau bingung, ini benar enggak ya, benar enggak ya gitu. Indama ra'a khalifatal muslimin, ketika dia melihat
khalifatal muslimin, pimpinan kaum muslimin, wa waliya sya'nihim, dan orang yang mengatur, memanage urusan seluruh kaum muslimin, ya'ishu baina ra'iyatihi, hidup di antara ra'iyatihi, masyarakatnya, wa sya'bihi khalian min madhahiril mulk, tidak ada tampak di situ penampakan keagungan atau penampakan seorang raja, min madhahiri al-malik, ala khilafi ma'rifatihi bimulukil furs, berbeda dengan pengetahuannya tentang raja Persia, wa dirayatihi, dan pengalamannya, bisya'nihim, tentang urusan mereka, tentang urusan dan kondisi raja-raja Persia, wa ahwalihim, fahum yuhituna anfusahum bil junudi wal hurras, raja-raja Persia tersebut, yuhituna anfusahum, mengelilingi diri mereka, bil junudi wal hurras, dengan tentara dan para pengawas, yahmunahum wa yuhafizuna ala hayatihim, menjaga mereka dan melindungi hidup mereka. Kama anna hadhihi al-hirasah mazharun min madhahiril 'azamati was sultan, sebagaimana juga hirasah tersebut, penjagaan tersebut adalah mazharun, sebuah penampakan, min madhahiril 'azamati was sultan, salah satu tanda keagungan atau sebuah kerajaan atau raja. Laqad ra'a Umar, hadha fi satri ats-tsalits, di baris ketiga, laqad ra'a Umar mustaghriqan fi naumihi, beliau melihat Sayyidina Umar tertidur pulas, fasyahada fi wajhihi al-jalala wal rif'ah, tapi utusan tadi melihat pada wajah Sayyidina Umar al-jalal, keagungan, war rif'ah, dan ketinggian. Ini itu maksudnya keagungan juga ya. Ma'a anna kullal madhahir allati tabdu alaihi la mubalaghata fiha, padahal apa yang dia lihat itu, yang tampak pada diri Sayyidina Umar, tidak ada sesuatu yang berlebihan di situ, tapi beliau merasakan disitulah sebenarnya keagungan. Faqad kana yanamu 'alal ardi, Sayyidina Umar tidur di tanah, tahta dhilli syajarah, di bawah naungan sebuah pohon, wa kana multaffan bi thawbin qadim, beliau berselimut dengan pakaian yang usang, min ghairi firashin wathir, tanpa ada kasur yang nyaman, yang empuk, au ghita'in min harir, dan tidak ada pula selimut atau sesuatu yang menutup diri beliau dari bahan yang terbuat dari sutra. Fata'ammal al-amra, akhirnya beliau ta'ammal, memikir-mikirkan, wasaghura, beliau memikirkan hal tersebut, wasaghura fi ainihi, akhirnya kecillah pada matanya, pada pandangannya, menurut pandangan dari utusan tersebut, kecil, kullu ma kana yu'azzimuhu, semua yang selama ini dia agung-agungkan, ini sekarang menjadi kecil ketika beliau melihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, min madhahiri al-mulk fi biladi al-Furs, apa yang pernah dia agung-agungkan, dari apa yang pernah dia agung-agungkan pada raja Persia di biladi al-Furs, di negara Persia. Bal saghura fi ainihi mulukul akasirah, bahkan pada pandangan beliau, menurut pandangan beliau, semua raja-raja Persia tersebut menjadi kecil, alladzina yahkumuna ad-dunya, yaitu raja-raja Persia yang menguasai dunia, menjadi kecil di mata dia. Wa yaqbiduna bi aidihim ala syu'uniha, dan menggenggam semua urusan orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi walaupun mereka mempunyai kekuasaan, mempunyai kemewahan dunia, tapi semua itu menjadi kecil di mata beliau, di mata utusan tadi,
Kenapa? Karena apa yang beliau lihat pada diri Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wa qala hadzal qaul al-masyhur, akhirnya beliau mengatakan perkataan yang masyhur ini, alladzi asbaha mathalan, yang menjadi sebuah peribahasa atau ungkapan yatanaqaluhu an-nas, yang akhirnya disampaikan oleh manusia dari satu orang ke orang yang lain. Fi kulli asrin, di setiap zaman, wa fi kulli zaman. Hakamta adalta, ini dia kata-katanya, hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta ya Umar. Laqad nimta nauman hadian, engkau tidur dengan tenang, kama yanamu kullu insan, sebagaimana orang-orang yang lain masyarakat biasa juga hidup dengan tenang. Sa'idin hani, tidur dengan bahagia, dan hani, tenang. Li'annaka hakamta ar-ra'iyah, kenapa? Karena engkau mengadili masyarakat, fa'adalta fi hukmik, dengan adil, fatahaqqaqal al-amna, akhirnya terwujudlah keamanan, wasirta la takhafu syai'an, akhirnya kau tidak takut kepada sesuatu apapun. Nah, ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.